Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil kabiril muta'al, alhamdulillahi dzil jabaruti wal kibriyai wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang pernah menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara kita yang pernah mencoba menuliskan semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar? Siapakah di antara kita yang pernah melakukannya? Niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. Bahkan jikalau semua pohon yang ada di dunia ini kita tebang, kemudian kita jadikan pena seluruhnya, lalu seluruh air lautan dan samudra yang ada di dunia ini dijadikan tinta, lalu kita tuliskan satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya pena-pena itu akan rusak, niscaya air laut akan habis. Meskipun kita datangkan 7 kali lipatnya lagi, tidak akan pernah kita selesai menuliskan semua nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, mudah-mudahan kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang sudah kita gemakan sejak terbenamnya matahari menyambut datangnya tanggal 10 bulan Zulhijjah, semua umat Islam mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan Allah catatkan sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya nikmat besar pada hari ini, Allah takdirkan kita untuk berkumpul menikmati keagungan dan kesakralan suasana hari raya Idul Adha, di mana jutaan kaum muslimin duduk bersimpuh mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana jutaan kaum muslimin berlomba-lomba mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mengejar cintanya Allah Azza wa Jalla, di mana jutaan kaum muslimin duduk untuk merenungkan kembali kisah perjalanan yang begitu menginspirasi, perjalanan keluarga Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum
fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu qad kana lakum uswatun hasanatun, telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Dalam diri siapa? Dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya, orang-orang yang beriman bersamanya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Banyak sekali. Di antaranya yang paling penting adalah bagaimana setiap muslim hendaknya senantiasa berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua yang Allah perintahkan mesti berbuah kebaikan untuk kita, bahwa semua yang Allah larang pasti mengandung keburukan bagi kita, bahwa semua yang Allah takdirkan semata-mata adalah kemaslahatan bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun larangan, tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun takdir yang telah Allah gariskan kecuali kembali untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istri dan anaknya yang masih bayi jauh dari pandangan matanya, jauh dari pengawasannya, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber air, tidak ada tetangga, tidak ada orang yang bisa bersosialisasi dan bermuamalah. Dalam logika manusia, perintah apa ini? Tapi dengan logika husnuzonnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang itu berakibat buruk. Maka kemudian beliau tempatkan anak istrinya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak dan istriku di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada sumber air, tidak ada sumber makanan. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dibekali dengan sekantung air dan beberapa butir kurma, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya. Ketika istrinya bertanya, Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Apakah itu adalah perintah Allah? Kemudian ketika beliau menjawab, iya, ini adalah perintah Allah, lalu kita lihat bagaimana seorang istri yang salihah menyambut perintah Allah dengan cara yang luar biasa. Idzan la yudayyi'na abadan, sebuah kalimat yang diukir oleh tinta emas, dibaca oleh semua manusia sampai hari kiamat. Jika itu adalah perintah Allah, Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Pergilah engkau Ibrahim, tinggalkan kami di sini. Allah yang akan memenuhi semua kebutuhan kami. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah hanya Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan dan keperluan kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat bagaimana Allah membalas, bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang berserah diri, menerima semua keputusan Allah dengan lapang dada, tanpa banyak bertanya, tanpa membantah, dengan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Hajar yang memerlukan air, Allah berikan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam yang sangat berkah, yang tidak hanya dinikmati oleh Sayyidah Hajar dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam, tapi juga dinikmati oleh seluruh penduduk Makkah. Tidak hanya dinikmati seluruh penduduk Makkah, ratusan juta liter dipompa setiap bulan, diangkut ke seluruh penjuru dunia. Air Zam-Zam itu tidak pernah kering. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka kesepian, tidak ada orang yang bisa diajak bicara, Allah kirimkan kabilah Jurhum untuk menjadi tetangga mereka.
yang kemudian menjadikan Makkah sebagai salah satu pusat perdagangan. Bahkan tidak hanya itu, Makkah dijadikan sebagai Ummul Qura, pusat dan hidupnya seluruh kota yang ada di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan, untuk menyembelih putranya yang sudah berpuluh-puluh tahun beliau tunggu-tunggu, putra yang digadang-gadangkan dan dicita-citakan akan menjadi penerus estafet dakwah tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tiba-tiba Allah perintahkan, bahkan melalui mimpi, tidak melalui malaikat, tidak dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah seberat itu, sebesar itu disampaikan Allah hanya melalui mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sudah bisa diajak berdiskusi, sudah bisa diajak bekerja sama, berusaha, tiba-tiba turun perintah Allah untuk menyembelihnya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lalu apa jawaban seorang anak, keluarga yang menyerahkan diri sepenuhnya secara total terhadap perintah Allah, bahkan perintah yang berujung dengan kematian, disambut dengan lapang dada, disambut dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah tidak mungkin menyakiti orang-orang solih yang dicintainya. Ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, silahkan lakukan, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana cara Allah membalas orang-orang luar biasa ini yang menyerah terhadap apapun yang telah Allah tentukan? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri, Nabi Ismail sudah dibaringkan dan hendak disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Surah As-Saffat sampai ayat ke-24 menceritakan bagaimana Allah membalas orang-orang yang luar biasa ini. Pertama, Allah selamatkan Nabiullah Ismail karena Allah dari awal tidak ingin menyakiti siapapun dalam semua perintah-perintahnya. Ini hanya ujian saja. Allah hanya ingin mengetes saja. Apakah kecintaan Nabiullah Ibrahim, apakah kecintaan kita kepada anak-anak kita, harta kita mampu mengalahkan, menggeser kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika Nabi Ibrahim memilih cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengangkat dengan segera ujian ini, karena yang diinginkan Allah bukan kematian Ismail. Yang diinginkan Allah bukan kesulitan atas Ibrahim. Allah hanya ingin menguji Nabi Ibrahim. Benarkah imanmu? Masih penuhkah cintamu kepadaku? Apakah setelah lahirnya anak? Apakah setelah kau punya harta? Apakah setelah engkau punya kedudukan? Semua itu menggeser cintamu kepadaku. Yang pertama, Allah selamatkan Ismail. Yang kedua, Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan abadi kisah ini, dikenang sepanjang masa, bahkan dijadikan syariat yang diakui oleh 3 agama. Bahkan kita praktekkan sepanjang tahun melalui ibadah kurban. Salamun ala Ibrahim. Yang keempat, Allah berikan jaminan keselamatan, kesejahteraan untuk Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Bahkan lain itu, Allah kemudian menambahkan lagi, wa basyarnahu bi Ishaq. Allah berikan kabar gembira lahirnya putra yang kedua yang bernama Ishaq.
Apakah sampai di situ? Tidak. Allah kemudian menambah lagi. Allah jadikan keduanya, Ismail dan Ishak, sebagai nabi, sebagai rasul, orang-orang solih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah jadikan keturunan-keturunan dari Ismail dan Ishak para nabi dan para rasul, termasuk Sayyiduna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seharusnya seorang muslim dalam menyikapi semua perintah Allah. Datang perintah sedekah, datang perintah zakat, datang perintah salat, datang perintah jihad, datang perintah-perintah Allah yang lain. Berat memang kita laksanakan, tapi di balik semua itu Allah telah menyiapkan suatu hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Datang larangan Allah, tidak boleh berdusta, tidak boleh bergibah, tidak boleh makan riba, tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh menipu, tidak boleh berkhianat. Berat kita kerjakan, tapi di balik itu ada sebuah mahakarya yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menimpa harta kita, menimpa kedudukan kita, menimpa keluarga kita, menimpa kesehatan kita. Berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu Allah lakukan semata-mata untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun takdir Allah, tidak ada satupun larangan Allah, tidak ada satupun perintah Allah, kecuali semua bermuara untuk kebaikan kita semua. Nabiullah Ibrahim telah merasakan ini semua. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merasakan ini semua. Para sahabat, para salafus salih telah menjalani ini semua, bahwa barang siapa yang meninggalkan kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairun min dzalik. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Salat subuh, nikmatnya adalah tidur, lalu kita tinggalkan nikmat tidur itu untuk Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Larangan Allah Subhanahu wa taala mendekati riba. Jika tidak riba, kapan kita punya kendaraan? Jika tidak riba, kapan kita punya rumah? Jika kita riba, kapan perekonomian kita akan bangkit dan lain sebagainya? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini sudah terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebab itulah sebagai penutup, Nabiullah Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, beliau mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua orang-orang yang tunduk, yang patuh, yang pasrah terhadap apapun yang Kau tetapkan, dan jadikan keturunan-keturunanku, umat-umatku semuanya menjadi umat-umat yang pasrah, yang patuh, yang menyerahkan diri terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wan nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi fahtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian amaliyah ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa?
tengah Pak RW. Silakan Pak RW tengah. Ketua BNN silakan di tengah. Ya, iya terakhir. Agak geser ya. Maaf Pak, agak geser ke sini Pak. Agak geser Pak. Ini Semuanya boleh geseran kiri. Boleh geseran. Haji. Kiri lagi. Ini ya. Kiri lagi. Lagi Pak, lagi Pak, sini Pak. Biar rendah. Kop. Lagi. Bapak, kita lagi boleh Bapak. Atau Bapak mau di sini Pak? Haji. Haji Ali di tengah boleh. Gaya bebas. Terima kasih. Jalan. Bareng aja. Mana nggak ada? Oh, kenapa? Au. Katanya kurang bagus nih cara. Sebelum pelaksanaan cek semua saya tahu itu pasti pegang itu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, ke sana Pak. Ke Ciracas. Oh, tiap tahun di lapang terus. Iya, jadi semua masjid musola gabung sini. Saya tadi bingung sebelah mana? Di lapangan. Enggak, setelah itu pas itu maksud saya kan jalan lewat ini kalau mau ke rumah. Masih Bojong. Oh, lewat sini sering. Di Kalisuren. Oh, jadi iya. kalau saya dari Ciracas itu lewat Kisara, ya lewat sini. Oh, beloknya di Muhyiddin itu. Iya. Udah hafal. Ke sini. Alhamdulillah. Langsung kita. Iya, Mbak, anak saya mah biasa udah mau lihat potong sapi. Oh, iya, sama. Makasih Ustaz. Siap, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya. Boleh ya? Langsung. Mana itunya? Wah, itu mobil. Ya, sukses. Oh, apa ya? Tapi foto-foto kamu kayak ikut ya hilang gitu kan. Langsung sukses. Kamu jawab. Ya. Yang kedua, mau tiap dulu-duluin. Alhamdulillah ya. Kalau dibantu udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada